Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang wakalah. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 10 DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang wakalah. Dewan Syariah Nasional menimbang yang pertama, bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilkannya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Yang kedua, bahwa praktek wakalah pada lembaga keuangan dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan. Landasan hukum wakalah yaitu firman Allah surah Al-Maidah nomor 5 ayat kedua, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Ammar bin Al. Perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ijma kebolehan wakalah bahkan memandang sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta'awun tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang didasarkan Al-Quran dan hadis. 3. Ya. Kaidah fikih tentang wakalah. Pada dasarnya, semua bentuk muamal boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perhatikan hasil rapat pleno, DSN memutuskan menetapkan fatwa tentang wakalah. Yang pertama, ketentuan tentang wakalah. Yang satu, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Yang kedua, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kedua, rukun dan syarat wakalah. Yang pertama, syarat-syarat mewakil yang mewakilkan, yaitu pemilik sah yang dapat bertindak terhadap suatu yang diwakilkan. Yang selanjutnya, orang mukallaf atau anak muwayyis dalam batu-batu tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti mewakilkan untuk menerima hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain. Yang kedua, syarat-syarat wakil yang mewakili. Orang tersebut cakap hukum. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, orang yang diberi amanat. Yang ketiga, hal-hal yang diwakilkan. Yang pertama diketahui dengan jelas orang yang mewakili. Yang selanjutnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan ketiga dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Ya. Yang ketiga, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau tidak terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Atau tentang akad wakalah bil ujrah nomor 52 DSN MUI nomor 3 tahun 2006. Saya, Kami Pintu Putri, akan menjelaskan mengenai hawalah. Hawalah secara etimologi berarti pindah, seperti kita mengatakan pindah dari perjanjian. Dalam istilah syariah, hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil, orang yang berhutang, menjadi tanggungan muhal alaih atau orang yang berkewajiban untuk menanggungnya. Adapun rukun dan syarat hiwalah, yang pertama itu rukunnya, orang yang memindahkan tanggungan utang atau muhil yang muhil. Adapun rukun dan syarat hawalah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai rukunnya. Rukun yang pertama itu orang yang memindahkan tanggungan utang atau muhil. Yang kedua, orang yang memberikan utang yang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang kepadanya secara langsung atau muhal. Yang ketiga, orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya atau yang biasa disebut dengan muhal alaih. Yang keempat, harta yang diutang atau yang dialihkan. Yang kelima itu sigat. Adapun syarat orang yang melakukan hawalah, yang pertama itu syarat bagi muhil. Yang pertama itu harus balik dan berakal. Yang kedua tuh harus ridho. Jika muhlin dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka akad tersebut tidak sah. Yang kedua itu syarat bagi muhal. Itu yang pertama balik dan berakal. Yang kedua ada persetujuan atau ridho dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Yang ketiga itu syarat untuk muhal alaih.
Yang pertama itu baik dan berakal, yang kedua ada persetujuan ridho dari muhal alaih. Setelah itu ada syarat yang diperlukan bagi utang yang dialihkan adalah yang pertama itu sesuatu yang dialihkan itu sudah berbentuk hutang piutang yang sudah pasti. Yang kedua, apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk hiwalah muqayyadah, semua ulama fikih sepakat bahwa baik utang muhil kepada muhal maupun utang muhal alaih kepada muhil harus sama jumlahnya dan kualitasnya. Dasar hukum hiwalah itu terdapat di dalam Al-Quran di surah Quran. Dasar hukum hiwalah itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Yang kedua terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, menunda atau pembayaran hutang oleh orang yang telah mampu membayar itu suatu penganiayaan. Apabila salah seorang di antara kamu dilimpahi hutang kepada orang kaya, hendaklah kamu mengikuti. Fatwa DSN tentang muamalah itu terdapat di nomor 12 DSN MUI _4 tahun 2000 itu tentang hawalah. Terdapat juga di Fatwa DSN nomor 58 DSN MUI _5 tahun 2007 tentang hawalah bil hijrah. Pengaplikasian akad wakalah dalam perbankan itu yang pertama adalah factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki hutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada pihak bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya kepada pihak yang ketiga. Yang kedua itu post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Jenis-jenis hawalah itu yang pertama adalah hawalah mutlaqah. Ini terjadi jika seseorang memindahkan hutangnya agar ditanggung oleh muhal alaih, sedangkan ia tidak mengaitkannya dengan hutang piutang mereka, sementara muhal alaih menerima hawalah tersebut. Yang kedua adalah hawalah muqayyadah. Ini terjadi jika orang yang berhutang memindahkan beban hutangnya tersebut pada muhal alaih dengan mengaitkannya pada hutang muhal alaih padanya. Inilah hawalah yang dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Macam hiwalah tersebut dibolehkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang ketiga itu adalah hawalah al-haq, yaitu pemindahan hak atau piutang dari seorang pemilik piutang lainnya. Biasanya itu dilakukan bila pihak pertama mempunyai hutang kepada pihak kedua, ia membayar hutangnya tersebut dengan piutangnya kepada pihak lain. Jika pembayaran barang atau benda, maka perbuatan tersebut dinamakan hawalah hak. Pemilik piutang dalam hal ini adalah muhil karena dia yang memindahkan kepada orang lain untuk memindahkan haknya. Yang keempat adalah hawalah al-dain, yaitu pengalihan utang dari seseorang penghutang kepada penghutang lainnya. Ini dapat dilakukan karena penghutang pertama masih mempunyai piutang pada penghutang yang kedua. Muhil dalam hiwalah ini adalah orang yang berhutang karena dia memindahkannya kepada orang lain. Berakhirnya akad hiwalah itu yang pertama itu fasak, yaitu apabila akad hiwalah telah fasak atau batal, maka hak muhal untuk menuntut utang kembali kepada muhil. Pengertian fasak dalam istilah fuqaha adalah berhentinya akad sebelum tujuannya tercapai. Yang kedua itu hak muhal atau utang itu sulit untuk dapat kembali karena muhal alaih meninggal dunia atau boros atau sapi atau yang lainnya. Dalam keadaan semacam ini urusan penyelesaiannya utang dikembalikan kepada muhil. Yang ketiga itu penyerahan harta oleh muhal alaih kepada muhal. Yang keempat, meninggalnya muhal atau muhal alaih mewarisi harta hiwalah. Yang kelima, muhal mengibahkan hartanya kepada muhal alaih dan dia menerimanya. Yang ketujuh, muhal membebaskan muhal alaih.
Di sini saya Nadia Agustinawati, saya akan menjelaskan tentang kafalah. Kafalah secara etimologi berarti jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah juga berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan Kafalah juga berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Adapun landasan hukum dari kafalah yaitu Quran surah Yusuf ayat 72 yang artinya penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan. Makan bang. Aku menjamin terhadapnya." Adapun rukun dan syarat dari kafalah dalam literatur fikih, yang pertama, pihak penjamin atau penanggung atau kafil damin zaim, yaitu syaratnya balik, berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela atau ridho dengan tanggung jawab kafalah tersebut. Yang kedua, adanya pihak yang berhutang atau yang menjamin atau makbul anhu asyil madmun anhu, dan syaratnya sanggup menyerahkan tanggung jawabnya atau piutangnya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Yang ketiga, pihak yang berhutang atau menerima jaminan atau makbul lahu madmun lahu, syaratnya diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau pemberian kuasa dan berakal sehat. Adapun penerapan kafalah dalam perbankan syariah, yaitu dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil Analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlibat pada perkiraan administrasi, baik berupa komitmen maupun kontijen. Penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas letter of credit. Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI nomor 11 DSN MUI /4 2000. Ketentuan umum kafalah yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang kedua, itu adanya dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan atau fee sepanjang tidak memberatkan. Kalau yang ketiga, kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pengertian tentang kad. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan secara bahasa. Pada hukum syaratnya adalah kontradiksi dengan bank yang notabene bergerak di bidang jasa, yang senantiasa menginginkan laba atau secara implisit dapat dikatakan bergerak di bidang komersialisasi jasa. Dalam perihal tersebut, bank diperkenankan mengenakan biaya administrasi sesuai dengan fatwa dengan Dewan Syariah Nasional nomor 19 DSN MUI 4/2001 tentang Al-Qard yang memperbolehkan untuk memberi pinjaman agar membebankan biaya administrasi pada nasabah. Dalam penetapan besarnya, biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qard tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana qard yang diberikan. Saat yang telah disepakati dari LKS telah memastikan ketidakmampuan, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengambilan atau menghapus sebagian seluruh kewajibannya. Sanksinya, bila keinginan tidak mengembalikan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah
mana nasabah selain haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kartu pandang. Pinjaman kard biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain. Untuk memudahkan nasabah bertransaksi, aplikasi kard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.